Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman guru dan pegawai. Hari ini sebelumnya yang berterima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan saya belajar untuk sharing bersama teman-teman di sini ya. Hari ini saya membawakan materi tentang penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Baik, ini profil saya, maaf fotonya foto lama ya, karena menurut saya ini foto yang cantik. Oke, untuk teman-teman yang belum berteman di Instagram bisa follow ya, PDEKA underscore. Baik, biar tidak grogi, khususnya saya, biar tidak grogi, kita extracting dulu ya. Ini saya adaptasi dari YouTube gitu ya. Extracting tembak box. Oke, jadi nanti kalau saya bilang door, Bapak Ibu jawabnya door. Kemudian kalau saya jawabnya dar, Bapak Ibu jawabnya nggak kena, ya kayak Mila gitu ya. Kemudian yang bilang bom, gimana reaksinya Bapak Ibu? Gimana reaksinya? Gimana Pak Widi? Beda dari reaksinya ya kalau tidak ya. Oke, kita coba ya. Dar. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya coba kita refleksi dulu dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita sharing sedikit bagaimana partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin ada Bapak Ibu guru wali kelas maupun guru bidang yang mau sharing gitu ya terkait partisipasi siswa selama ini di kelas. Gimana Pak Alif? Baik, terima kasih waktunya. Bagaimana partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, pada saat proses pembelajaran di kelas ada beberapa siswa yang asik ngobrol dengan temannya. Ada juga yang fokus dan ada juga yang bermain dengan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa itu bukan hanya di kelasnya Pak Adit ya, karena di kelas saya juga begitu. Oke, yang kedua, apakah Bapak Ibu guru menggunakan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas? Ya, saya juga kadang-kadang ya, tergantung materinya. Lebih banyak enggaknya. Maka kita bersama-sama selalu memanfaatkan media gitu ya dalam pembelajaran. Nah, coba sharing sedikit kira-kira media apa yang pernah Bapak atau digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, coba saya tanya Pak Widi. Terima kasih untuk Ibu Penny. Media yang pernah saya terapkan waktu mengajar di kelas ada beberapa yang pernah saya terapkan, tetapi yang paling membuat siswa tertarik ada media PowerPoint interaktif yang pernah saya buat. Itu pun juga dari panduan YouTube saya dapatkan. Nanti media ini menariknya karena interaktif antara guru dengan siswa itu dapat terjalin baik dalam kegiatan pemberian materi maupun evaluasi. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Baik, jadi itu ya salah satu media yang pernah Bapak Widi terapkan di kelas. Mungkin untuk Bapak Ibu guru lain juga pasti menggunakan media. Kan tentunya ada berbagai macam media pembelajaran, tidak hanya
visual atau media pembelajaran interaktif. Mungkin ada yang menggunakan flashcard, ya kayak kartun gitu. Kemudian media pembelajaran yang visual berupa gambar-gambar gitu ya. Baik Bapak Ibu, mohon izin coba kita ketahui bersama gitu ya, media pembelajaran. Media itu adalah alat atau perantara yang kita gunakan untuk menyalurkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain gitu ya, atau bisa dibilang alat yang kita gunakan untuk mentransfer pembelajaran ke siswa. Kemudian jika dikaitkan dalam pembelajaran, media pembelajaran itu alat bantu seperti yang saya katakan tadi, untuk menjabarkan atau memberikan informasi, menyampaikan materi ke siswa, tentunya akan membuat proses pembelajaran jadi lebih mudah. Baik, ini yang sempat searching gitu ya di beberapa jurnal. Ini ada 2 penelitian dari Harsiwi dan kawan-kawan pada tahun 2010. Itu hasil penelitiannya menyatakan bahwa media pembelajaran adalah salah satu faktor pendukung keberhasilan untuk dalam proses pembelajaran. Kemudian ada penelitian dari Ratnasari dan kawan-kawan pada tahun 2022. Dengan hasil penelitiannya itu, dengan menggunakan media pembelajaran interaktif itu dapat membangun proses pembelajaran yang menyenangkan. Baik Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu guru dan teman-teman pegawai pasti tidak asing dengan media-media pembelajaran yang berbasis website gitu ya. Nah, ini beberapa media pembelajaran berbasis website yang bisa Bapak Ibu guru gunakan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada Kahoot, Booksheet, Educandy, Like Worksheet, Wordwall, dan masih banyak lagi ya. Kemudian saya sharing sedikit terkait pembelajaran atau media pembelajaran yang pernah saya terapkan di kelas. Itu ada media pembelajaran Wordwall. Wordwall itu pernah saya terapkan dalam pembelajaran tema 3, subtema 3, itu tentang materi pengaruh alat transportasi terhadap perekonomian Indonesia. Jadi saya menggunakan media Wordwall. Sebelum ke penerapannya, kita lihat dulu bersama Wordwall itu apa sih gitu ya. Wordwall adalah aplikasi berbasis website. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu mengunduh aplikasi. Aplikasinya itu ada di web gitu ya. Jadi tinggal login menggunakan akun Google atau email. Wordwall itu banyak sekali fitur-fiturnya. Di Wordwall ada multiple choice, kemudian menjodohkan, anagram seperti mencari kata gitu. Banyak sekali fiturnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin menggunakan atau mencoba membuat Wordwall, itu Bapak Ibu guru bisa ketik di Google, masuk ke https wordwall.net slice gitu ya. Kemudian klik sign up. Mohon maaf Bapak Ibu guru, saya tidak praktekkan langsung karena mengingat waktu gitu ya. Mungkin untuk pengimbasan pembuatan Wordwall mungkin terpisah gitu ya. Kemudian setelah login kita bisa pilih create activity atau buat aktivitas. Kemudian bisa memilih salah satu template atau fitur yang disediakan dalam Wordwall. Kalau saya, yang pernah saya gunakan adalah yang group sort atau mengelompokkan gitu ya. Kemudian setelah memilih template, Bapak Ibu guru bisa menulis
menuliskan judul games atau materi yang akan Bapak Ibu buat. Kemudian tinggal masukkan aja. Tentunya harus menyiapkan datanya terlebih dahulu. Jika sudah selesai memasukkan data, kita bisa klik done. Kemudian ada lagi memilih template gitu ya. Untuk kali ini saya menggunakan template yang ada judulnya Galaxy gitu ya. Kemudian kalau sudah memilih template, mengatur setting dari prompt, kita bisa coba dengan mengklik start. Kemudian kalau dirasa sudah sesuai keinginan itu, kita bisa share link untuk kita bagikan atau kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini salah satu workflow yang pernah saya gunakan. Jadi saya mohon izin menunjukkan kepada Bapak Ibu untuk share workflow, bisa berupa link, bisa juga berupa barcode gitu ya. Saya coba mengklik linknya. Bapak Ibu, ini salah satu model yang pernah saya gunakan di kelas. Bapak Ibu nanti ketika mencoba bisa klik start. Kemudian akan muncul sesuai materi yang kita buat. Kebetulan yang saya buat adalah mengelompokkan atau mengajak siswa mengingat kembali yang mana termasuk alat transportasi tradisional, yang mana termasuk alat transportasi modern. Waktu itu saya pilih siswa secara acak sesuai dengan jumlah gambar yang akan dikelompokkan. Kemudian siswa secara bergantian maju untuk menyeret gambar ke kolom yang sesuai. Misalnya seperti ini kapal pesiar. Kapal pesiar termasuk alat transportasi apa Bapak Ibu? Modern. Oke, jadi bisa diklik kemudian seret ke transportasi modern. Ya, dikelompokkan sampai gambarnya habis. Sampai masuk transportasi tradisional. Kemudian ada kereta cepat, kemudian beca, kereta uap, nah, setelah siswa selesai mengelompokkan alat transportasi tradisional dan modern, itu siswa bisa submit jawaban atau mengirim jawaban. Nanti akan muncul skor atau benar nggak sih yang mereka kelompokkan. Nah, itu tanda cinta-cinta itu artinya benar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu media workflow yang pernah saya terapkan di kelas. Mohon izin, berikut adalah dokumentasi pada saat menggunakan workflow di kelas. Waktu itu saya gunakan saat supervisi dan video ini diambil oleh ibu kepala sekolah. Oh maaf, lupa pakai speaker. Jadi suara sama gambar ya. Nah, ini ketika siswa secara bergantian maju dan mencoba mengelompokkan yang mana alat transportasi modern, yang mana alat transportasi modern.
Baik Bapak Ibu, yang saya lihat waktu itu hasil dari penggunaan media Wordwall itu mampu meningkatkan minat belajar siswa. Hal itu dapat saya lihat dari aspek keaktifan siswa yang mau ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya lakukan di video, mereka antusias untuk mencoba menggunakan Wordwall untuk mengelompokkan mana alat transportasi modern dan mana yang tradisional. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian yang dapat saya sharingkan. Mohon maaf, mohon izin sebelumnya, tidak ada maksud menggurui. Kebetulan saya diberikan kesempatan gitu ya untuk sharing. Terima kasih Ibu memberikan dia kesempatan. Baik, presentasinya ini daftar pustaka ya. Dan presentasinya saya tutup dengan pantun yang saya ambil dari Google. Bunga mawar, bunga selasi, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya.